Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di hari pertama tanggal 1 September 2024 kita akan silaturahim sekaligus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ojol. Di sini sudah hadir ada Bang Rohili dari Cengkareng. Dan kebetulan beliau sedang dinas. Ada satu lagi, ada Bang Mari yang punya TMII. Ya, teman ini. Sehat semua ya? Sehat Pak Sulung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita juga coba sambungkan dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa bergabung, jadi bisa ngobrol bareng-bareng ya. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu kan ada demo besar teman-teman ojol, ada yang di Pasaraya sampai kumpul di Patung Kuda. Nah, kita ingin dengar sebetulnya apa yang jadi tuntutan teman-teman ojol, karena informasi yang kita dapatkan melalui cerita dari teman-teman dan kita baca melalui media, kesejahteraan mereka itu yang sedianya meningkat, tapi makin hari itu justru makin menyusut. Bahkan banyak yang menyebut inilah perbudakan modern, di mana potongannya semakin besar, orang-orang yang ada di dalam kantor justru penghasilannya lebih besar dari kebanyakan teman-teman ojol yang dari pagi sampai malam, bahkan untuk menutupi kebutuhannya ada yang rela untuk ngalong, nggak tidur semalaman. Nah, kita ingin dengar dari teman-teman. Dari siapa dulu nih yang ingin berbagi? Ada Bang Rohili, ada Bang Mari. Boleh diperkenalkan dulu kali ya, kapan gabung ojolnya? Ya. Boleh. Mari dulu. Ya, boleh. Ya, saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat Pak Sulung dan juga Pak Rohili. Perkenalkan. Selamat malam. Nama saya Mari Haryanto. Kelahiran Jakarta 10 Oktober tahun 1975. Dan domisili saya kebetulan di Jakarta Timur. Masuk di ojol itu sekitar tahun 2015. Pertama kali itu ya ojol ya? Iya, pertama kali ojol itu sebenarnya di 2014 sudah ada, cuman belum booming, masih hilir mudik aja, belum banyak yang pada gabung. Nah, pada saat itu kebetulan saya juga bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Saya bertemu dengan ojol-ojol yang keliweran di jalan. Saya bilang, ini apa sih? Gitu. Gojek apa sih saya bilang. Jadi keingintahuan saya itu semakin kuat gitu. Setiap ada Gojek saya tanya gimana sih, apa sih gitu. Akhirnya ketemulah sama salah satu driver ojol di jalan. Kebetulan beliau itu sudah masuk di ojol juga 2014. Karena setahu saya memang ada ojol yang 001. Itu kalau nggak salah namanya Pak siapa yang kumisan itu, Pak Kumis. Ikon ini. Iya. Iya, Pak Kumis. Saya sempat kenal sama beliau itu. Saya pernah ke rumah beliau. Oh gitu. Sempat kondangan juga di Bekasi, di daerah Bekasi sana tuh, Tambun apa mana itu perumahan itu. Bareng rekan-rekan saya. Nah, itu saya gabung itu masuk di Gelora Bung Karno gitu, di GBK gitu. Yang antriannya itu seperti mengular, panjang sekali. Tapi demi sebuah obsesi yang tinggi untuk bisa menjadi seorang ojol, itu butuh pengorbanan memang. Betul, pengorbanannya ya itu tadi, antriannya luar biasa. Sehingga ada jaminan tuh Pak Sulung, waktu masuk itu ada jaminan itu. Mau pakai ijazah, atau mau pakai KK, atau mau pakai BPKB, atau mau pakai jaminan yang lain, silakan. Kebetulan saya bawa kakak, gitu. Kebetulan saya bawa kakak. Kenapa saya bawa kakak? Karena saya pikir kalau kakak itu tidak terlalu riskan juga, gitu. Keperluannya juga bisa, kalau hilang kakak itu bisa saya bikin lagi di kelurahan.
Memang akhirnya kakak itu tidak saya ambil lagi, saya bikin baru. Karena jaminan itu sudah menurut saya sudah usang lah menurut saya. Tapi ada juga yang BPKB ada, yang jasa ada. Gitu. Termasuk adik saya tuh jasa dia dulu. Gitu. Nah, dari perjalanan Gojek, alhamdulillah bisa membantu perekonomian di rumah juga. Gitu. Membantu sehingga bisa beli lemari atau yang ojol-ojol lain tuh mungkin bisa beli motor lah, sepeda motor atau apa yang lain. Karena memang dulu besar penghasilannya tuh luar biasa kesul. Kita itu tarikan 0 sampai 25 kilo itu 100.000 nih. Potong 20%, jadi sekitar dapat 80.000. Nah dari 80.000 itu customer hanya membayar Rp25.000 saja. Gitu. Nah sisanya ini dari mana? Untuk menjadi 80 berarti kan sisanya masih sekitar 65.000 lagi kan? Gitu. Dari 65.000 itu masuklah dari Gojek, dikasih kita dari Gojek. Gitu. Nah saya juga bertanya-tanya Gojek itu dari mana? Gitu. Banyak sekali ini. Ini bukan uang recehan sedikit ini, ribuan driver dikali berapa ratus order itu miliaran triliunan menurut saya itu. Sampai teman-teman saya bertanya, gila Gojek ya, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Ya saya juga nggak tahu dari mana saya bilang. Gitu. Tapi alhamdulillah sih dari hasil Gojek anak-anak juga perekonomiannya meningkat. Tapi yang salah itu setelah dia masih Gojek, dia merasa kenyaman, enak, dia keluar dari tempat kerjanya. Gitu. Ada jadi supervisor, ada yang dari pengawas atau karyawan, dia keluar. Itu sangat amat disayangkan menurut saya. Karena kedepannya kan kita nggak tahu. Pada akhirnya ya betul, tarifnya rendah, orderannya sepi, jadi otomatis perekonomiannya juga hancur gitu. Banyak yang ya mohon maaf mungkin bermasalah dengan keluarganya atau rumah tangganya. Tapi kalau saya alhamdulillah saya tetap bekerja, tetap ojol. Jadi aman di situ saya buat di rumah. Kan pada saatnya saya berjalan aja sih gitu. Sampai hari ini saya masih ojol, cuman sedang mendekati hari-hari H, jadi kita doa juga. Jadi itu aja sih yang saya ketahui dulu untuk ojol untuk saat ini ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Orang aja mungkin sudah diteruskan. Jangan panggil Pak dong. Jadi kita kayak ini, kayak orang tua. Ya, Bang Mari, terima kasih untuk ceritanya. Bang Rohili, barangkali ada yang ingin diperkenalkan dulu. Ya? Suara saya pecah-pecah. Ya. Bentar. Tes. Masih? Iya. Bukan suaranya dari Bang Mari atau Bang Rohili ya? Suara saya Bang Rohili bagus. Halo? Suaranya tidak bagus mana? Suara dari. Suara nggak bayang. Iya. Saya membayang atau justru saya terimanya suara dari Bang Rohili sama Bang Marinya pecah. Kalau ini gimana suara saya kalau ini? Bagus. Bang Mari bagus. Ya, suara ini bagus. Bagus. Iya. Langsung ya, nah ada pecah. Saya suara ada besar putus kita. Ya, Bang Mari, setelah bergabung pendapatan pertama itu menjanjikan,
Sehingga banyak juga teman-teman ojol yang memilih gue keluar aja dah, ini lebih menjanjikan. Tapi Betul. yang dianggap menjanjikan ini seiring bertambahnya waktu, bertambahnya driver, dan bertambahnya pesaing, aplikator nambah, akhirnya pendapatan pun menyusut. Dan semakin menyusut, bahkan kalau kita cek untuk kerugian yang dialami oleh sekarang kan Goto ya, Gojek, Tokopedia, Iya. itu kan triliunan ya. Sahamnya juga semakin rontok gitu kalau di bursa efeknya. Nah, kita pengen dengar dulu apa sih yang dirasakan dari teman-teman ojol nih. Dari yang pertama bagaimana, dari yang sekarang seperti apa? Gimana Bang Mari? Ya, awal pertama memang bagus ya. Kalau kita perhatikan sangat menjanjikan lah untuk perekonomian warga gitu ya. Karena apa? Sehari itu dulu di tahun 2015 atau 2016 itu pendapatan itu sekitar sehari itu bisa pegang santai aja ya Pak Sulung. Nah, santai aja nih. Itu bisa dapat 500.000 sampai 600.000, itu santai lah. Sehari itu ya? Tapi kalau kita, iya sehari, itu santai. Tapi kalau kita memang betul-betul kemana aja kita ambil, dulu kan orderan itu kan masuk itu banyak Pak Sulung. Satu menit itu bisa puluhan order gitu. Kalau dulu kan belum ada GoFood, jadi orang aja kita ngambilnya orang. Gorait ya? Jadi ya goret lah. Jadi mana yang mau kita ambil nih? Gitu kan. Kita sortir lah. Karena kalau anak-anak bilang tuh disortir. Gua mau ambil karena tidak ada apa sih dibilangnya batasan gitu. Lu mau ambil silakan, nggak lu mau ambil nggak apa-apa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan performa bermain, lu nggak ambil performa turun, secara otomatis order juga lama dapatnya anyep karena sudah disetel seperti disetel sistem dia gitu pasti. Memang kalau awal-awal bagus, menjanjikan gitu. Jadi kalau bisa dibilang di awal itu bonusnya besar, tarifnya besar, dan tanpa ada performa sehingga orang bisa dapat bonus tuh berkali-kali sehari. Kalau sekarang kan mesti mencapai performanya berapa begitu berdasarkan dari order yang diambil. Kalau ordernya dibatalkan oleh driver turun dan itu mempengaruhi kinerja dia tuh untuk dapat order berikutnya dan bonus. Betul. Nah sekarang gini nih Bang Mari, perhitungan tarifnya kalau sekarang, kalau Gorait itu seperti apa, kalau GoFood seperti apa, kalau GoShop, mungkin GoSend dan lain-lain tuh. Ini kan gabungnya di Gojek aja atau juga di Grab? Kebetulan saya di Gojek aja Pak, gitu. Karena memang buat saya nih, kalau saya gabung ke tempat yang lain, buat saya mungkin nggak kebagi juga gitu. Jadi waktu itu mungkin saya masih kerja, terus walaupun waktu itu saya bisa aja sih masuk ke Grab atau masuk ke Maxim, cuman buat saya satu aja lah Gojek, satu Gojek aja saya nggak kepegang nih kasarnya kan gitu. Jadi satu aplikator aja lah saya pegang. Jadi memang kalau dari Gojek sendiri itu kan dia per jarak mungkin ya pendapatan 1 sampai 5 kilo dan seterusnya itu memang ada perbedaan gitu. Dan di jam-jam sibuk pun itu ada perbedaan. Kalau Goret, karena saya memang lebih suka Goret gitu dibandingkan dengan GoShop atau GoFood. Saya lebih senang di Goret gitu. Karena menurut saya Goret nggak terlalu buat saya pribadi, senang aja saya di Goret. Tapi saya juga lihat track juga gitu. Karena kan kondisi motor juga kita lihat kondisi motor. Kalau tracknya panjang, kondisi motornya juga kurang bagus, kasihan juga nanti takut mogok atau gimana gitu kan. Nah kita mau ngitung ini Bang Mari. Jadi dari order minimal berapa dapatnya tuh? Kemudian dari pengeluaran harian itu berapa aja yang keluar? Kan kalau pengeluaran harian tuh misalnya apa? Pulsa, bensin, makan minum. Mungkin kalau Bang Mari rokok gitu ya. Terus mungkin harus ada dana cadangan untuk servis berkala kan? Betul.
Terus kalau ada misalnya ban bocor, itu kalau bocor mungkin ditambal, tapi kalau udah parah ganti. Ganti ban. Nah, kalau dihitung tuh antara pemasukan setiap hari dengan pengeluaran per hari, boleh dijabarin nggak? Biar apa namanya lebih terang. Iya. Kalau pribadi saya sih berkaca dengan sekarang ya, keadaan sekarang mungkin tergantung ininya juga dia Sunan. Apa dibilangnya, kan ada silver, ada gold, tingkatan-tingkatannya Pak Sunan. Silver, gold, platinum. Iya. Nah seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita sampai target berapa, dan juga pokoknya ada hitungannya tuh di aplikasinya tuh. Itu bisa masih silver lah, kita masih standar gitu, masih belum kayak dapat apa sih dibilangnya track. Seandainya kita dikasihnya track jarak tujuan lah gitu. Kayak seandainya saya dari pusat nih, Jakarta Pusat, saya udah lelah, udah capek, gue mau pulang ke Taman Mini. Itu bisa kita setel tuh tujuan. Saya mau pulang ke Taman Mini, setel Taman Mini. Nah kalau yang silver itu cuma satu dapatnya. Tapi kalau yang di atas itu gold atau platinum itu kalau nggak salah dua jarak. Jadi order yang disesuaikan dengan arah pulang. Iya, arah semau kita lah sebenarnya. Mau pulang atau kemananya lah gitu, sesuka driver juga bisa disetel. Kalau dari harga memang sekarang ini kalau nggak salah ya itu. Karena sekarang ini saya agak jarang narik juga, jadi kurang begitu memperhatikan tarifnya juga. Paling kecil itu memang kalau nggak salah 10.000 buat saya tuh kalau lagi narik nih. Kalau cashnya ya, kalau cashnya itu kan seandainya jarak 5 kilo, seandainya dari saya sini ke Taman Mini atau ke Garuda itu sekitar 5 kilo. Itu kalau nggak salah masuk ke aplikasi saya itu kalau dia tunai itu sekitar 15 atau berapa. Tapi kan kita dipotong lagi tuh. Potongnya masih sama nggak 20%? Kalau potongan kalau menurut saya masih sama sih. Saya kok beda sama Pak Rohil ya? Coba nanti apa saya yang kurang begitu mantau perkembangan Gojek atau gimana? Contoh gimana? Contoh misalnya tarifnya berapa yang terakhir dan dapatnya berapa, dipotongnya berapa? Ya kalau dari si Ceger Taman Mini itu kalau nggak salah 13.000, kalau nggak salah 13.000 rupiah. Nah itu kalau pakai GoPay itu masuk semua secara otomatis, nggak ada potongan. Karena udah dipotong dulu. Iya, kalau udah dipotong sekitar 11 atau 9.800 atau berapa nih? Kalau nggak salah nggak sampai 10.000 kan? Ya, katakanlah misalnya 10.000 ya, misalnya nih dipotong 10.000 lah ya. Bukan dipotong 10.000, dapatnya 10.000 bersihnya misalnya. Setelah dipotong 20%, sehari biasanya dapat berapa trip? Nah, kalau masalah dapat atau enggaknya memang tergantung dari itu juga tuh, kita punya basic juga. Nah, kalau yang tadi basic namanya Pak Kang Sulung. Yang paling kecil itu paling bawah tuh basic namanya. Basic, silver, gold, platinum. Basic saya platinum gitu. Jadi ada tingkatannya. Kalau teman saya sih kebetulan ya saya berkaca dari teman saya aja. Memang orangnya itu orangnya rajin. Terus kemana aja itu setiap ada orderan tuh kemungkinan menurut saya itu nggak pernah ditolak, nggak pernah ditolak. Jadi kalau kata ini digas terus gitu. Memang sih harus kondisi motor juga harus fit, gitu. Harus betul-betul prima lah. Dia punya Vario kalau nggak salah Vario tahun 2023. Baru ya? Baru. Jadi memang kondisinya bagus lah untuk trek jauh ya. Tapi kalau trek jauh dia pakai motor tua, ya coba-coba aja kalau nanti nggak mau ke jalan atau ada kendala di jalan. Tergantung perawatan juga sih kalau motor gitu. Tapi kalau saya perhatiin teman saya ini memang orangnya ulet. Jadi
pendapatan sehari itu bisa dapat, ya sekarang tuh udah 200 atau 250 atau 200 itu udah bagus. Sehari? Udah cakep. Iya, udah bagus. Sehari 200 ribuan. Udah bagus. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Subuh biasanya Pak, setelah sholat subuh mereka berangkat. Pertama sih mungkin dapat orang dulu ya, bukan paket. Kalau paket mungkin agak siang gitu. Mungkin goret dulu, setelah goret baru nanti di mana dia dapat gosen. Kalau dia setelnya itu apa aja diambil, kayak goret, gosen, gosok, GoFood, ya kadang-kadang masuk semua, bisa aja. Tergantung di setelnya aja Pak, langsung. Kita mau pakai goret aja silakan, atau mau pakai GoFood aja silakan. Gak ada larangan sebenarnya. Ya Bang Mari, kalau driver dapatnya 200.000, itu kan mungkin nggak semua driver ya? Iya. Nah, kenapa kalau misalnya ada driver yang dapatnya 200.000, kok kemarin sampai ada demo tuh gimana ceritanya? Ya, tapi kan 200.000 itu mungkin orang-orang yang betul-betul semangat tinggi juga mungkin ya. Kayak teman saya nih, saya sebut aja inisialnya W lah. Dia itu kok dari narik itu ada kadang-kadang ke Ciangsana, ke Cikeas, ke Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi gitu. Tapi fisiknya itu yang kita khawatirkan kan di fisik juga Pak Kang Sulung gitu. Takutnya kan namanya di motor jarang minum juga mungkin agak-agak berkurang gitu. Tapi ya itulah kawan saya, mungkin salut juga saya gitu, salut saya. Tapi saya pesan juga sama kawan saya tetap jaga stamina gitu, stamina dirinya, kendaraannya gitu. Jadi mudah-mudahan sehat aja sih kita doanya gitu Pak. Kalau untuk yang demo-demo, ya satu mungkin kalau saya pribadi, mungkin ada juga pendapatannya mungkin sedikit. Jatuhnya kenapa? Memang berkurang, sangat-sangat berkurang dari biasanya gitu Pak Tausul. Yang tadinya kita dapat, ya dibilang dapat order dalam waktu 1 jam itu bisa goret lah ya, kasarnya goret bisa 3 kali atau 2 kali. Kadang-kadang cuma 1 kali pun lama dapetnya. Jadi keluhan teman-teman yang kemarin demo itu ada yang di Pasaraya, kemudian di Patung Kuda. Itu yang pertama tuntutannya karena ordernya sepi gitu. Salah satunya. Selain order sepi apa? Ya kalau tuntutan dari teman-teman di lapangan kemarin ya salah satunya itu diarahkan ke Rp5.000 itu. Ya, apa cerita tentang 5.000 itu sih? Ya 5.000 itu pendapatan dia, tapi diarahkan ke sebentar. Yang buat anak-anaknya apa? Walai itu bawa. Walai. Ya. Yang 5.000 itu memang diarahkan Pak Sulung, jadi ke tempat-tempat ramai. Jadi sebutnya tuh aceng. Anak-anak tuh panggilan aceng. Kepanjangannya apa? Akun goceng? Dibilangnya aceng itu apa ya? Dibilang tarif goceng atau akun goceng, harga goceng gitu. Pokoknya panggilan goceng aceng itu bersih gitu. Atau masih dipotong 20%? Udah bersih Pak Sulung. Udah bersih. Dengan jarak maksimal berapa kilo? Sekilo? Kalau nggak salah pendek ya, treknya memang pendek ya, nggak terlalu jauh gitu Pak. Pendek itu tapi berapa? Kan juga, di bawah sekilo atau? Ya bisa di bawah 3 kilo lah, di bawah 3 kilo. Di bawah 3 kilo. Di bawah 3 kilo. Kalau di bawah 3 kilo lumayan. Ya tapi kan kadang-kadang orderannya juga agak sepi Pak. Nggak semuanya ini ada. Enggak, maksudnya lumayan tuh gini. Itu kalau opang ya, ojek tradisional aja itu mungkin antara rate-nya 10 sampai 15.000. Iya. Kalau sampai 3 kilo ya. Tapi kalau misalnya 0, gitu, 5.000 dan ordernya banyak. Ya enak, bagus kalau kayak gitu sih. Kalau banyak dapatnya. Tapi kan ini kan persaingannya ini mungkin anak-anak juga kan. Jadi persaingan daripada yang pertama juga. Yang pertama terkait tentang itu tadi order sepi. Yang kedua yang tarif goceng itu yang jadi keluhan.
Bisa diperjelas lagi nggak, Bang Mari, tentang yang tarif goceng ini gimana? Kalau tarif goceng yang saya tahu yaitu jarak, ya. Jarak berapa 0 sampai, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, 0 sampai 3 kilo, nggak mungkin sampai di atas 5 kilo itu, 0 sampai 3 kilo 5.000. Tapi itu pun di area ramai seperti di stasiun, gitu, atau di tempat-tempat ramai gitu. Apalagi yang jadi poin tuntutan teman-teman tuh? Ya salah satunya mungkin yang order satu arah juga ya, satu tujuan gitu, satu pergerakan. Jadi maksudnya kalau kita dapat order GoFood itu lalu ada double order tapi tarifnya nambahnya hanya 2.000 begitu? Iya. Boleh diceritain lebih lengkapnya Bang Mari? Jadi gini, soalnya saya tinggal di Ceger gitu kan, di Ceger. Nah ini dapat order nih di food atau di warung Padang lah kasarnya, sederhana lah gitu. Kita sebut aja sederhana. Dapat food nganter ke arah Cilangkap kali ini. Nah setelah kita dapat order itu, kita kan udah pesan nih kan, udah dibikin. Nah itu pada saat sedang dibikin, itu masuk lagi order Pak Sulung. Order yang arahnya searah dengan Cilangkap. Itu nah, sebentar, dipotong dulu Bang Mari. Iya, silakan. Double order itu berdasarkan sistem dari Gojeknya, driver harus terima atau driver bisa nolak. Saya nggak mau dapat double order gitu. Kalau yang saya alamin kayaknya sih, bentar, saya agak lupa nih kemarin saya sempat beberapa kali dapat itu Pak Sul. Beberapa kali dapat, emang nggak bisa di cancel. Jadi ibaratnya itu perintah yang harus dilaksanakan ya? Betul. Jadi nggak bisa, kalau udah masuk itu nggak bisa di cancel. Kalau nggak salah, ya anak-anak kan biasanya pakai apa namanya, autobit ya, pakai autobit. Kalau pakai autobit itu kan secara otomatis keambil gitu Pak Sul. Ya. Kayaknya bisa. Kalau nggak salah. Saya jeda dulu nih, teman-teman. Jadi autobit itu, jadi Gojek tuh dulu pertama kali muncul. Misalnya lagi rame di 2015, itu dia muncul dari 30, 29, 28. Jadi begitu order muncul itu ditekan tuh, namanya bit. Betul. Nah, kemudian dengan perkembangan sistem itu driver bisa setting sekarang udah jadinya auto bit, otomatis ditekan gitu otomatis. Iya. Gitu ya? Betul. Dan itu nggak bisa ditolak. Bisa aja, kalau dia tidak autobit bisa kita on off. Jadi kalau dia mau off berarti nggak autobit, ada order masuk, kalau seandainya dia nggak tahu atau nggak ada suara di handphonenya, hilang, secara otomatis hilang. Jadi berputaran waktu kan, dang. Kalau kita nggak tahu, otomatis tuh orderan nggak ambil sama kita. Tapi kalau seandainya pakai autobit itu dihidupkan, begitu dapat order, nah itu secara otomatis masuk. Nggak mungkin hilang. Oke, jadi salah satu keluhannya itu tadi double order tapi tarifnya nambah berapa? 2.000 atau berapa? Kalau nggak salah cuma 2.000-an apa berapa gitu. 2.000 itu bersih. Karena kan ininya 8.000, jarak itu 8.000 nggak salah. Jadi 10.000 itu dapetnya. Kalau nggak salah. Betul itu. Udah dipotong. Udah dipotong. Jadi udah dapat 3 nih tuntutan teman-teman. Apalagi itu? Apalagi, Bang Mari? Kalau yang saya tahu sih kemarin itu tuntutan yang saya baca, ya saya perhatiin, walaupun saya nggak ikut demo, tapi di hati itu berasa miris juga gitu. Kenapa sih Kementerian Transportasi gitu nggak bisa beresin hal-hal seperti ini gitu? Jadi apa memang nggak ada jalan keluar ya, atau nggak sanggup atau ya Bang Mari, keluhan yang berikutnya apa? Tuntutan dari teman-teman itu tentang regulasi ya, boleh diceritakan dulu? Ya mungkin kalau tuntutan dari teman-teman tentang regulasi itu kebijakan ya, mungkin ya kita sebagai
kalau kembali lagi memang kita mitra. Mitra itu yang mungkin kalau di payung hukumnya tidak begitu mungkin ya. Kalau saya sebagai orang awam, payung hukumnya itu mungkin hanya sebatas lu kerja gitu kan, bekerja mengikuti aturan yang ada aja. Tapi kita kan tapi kan manusia yang harus dimanusiakan juga gitu sebagai driver, harus juga diperhatikan. Walaupun kita sebagai mitra, tapi paling nggak kan perusahaan itu maju karena driver juga gitu. Jadi jangan sampai itu diabaikan gitu. Maksudnya mungkin dari anak-anak seperti itu juga gitu. Ada peningkatan daripada peningkatan kualitas pendapatan, nggak kayak seperti dulu. Kalau dulu mungkin tinggi, sekarang rendah. Ya salah satunya itu mungkin kebijakan daripada aplikator juga gitu. Bersaing boleh, bersaing sehat, bukan berarti menjatuhkan atau gimana gitu. Tapi kan sekarang mungkin persaingannya memang luar biasa Pak Sulung. Gitu. Ya dari awal itu kan waktu awal Gojek ada, sebelum Grab ada, itu kan lancar-lancar aja tuh, bagus lah ibarat anak-anak kan. Tapi begitu ada masuk lagi Grab, persaingan harga tuh memang beda. Grab sama Gojek itu lebih mahal Gojek dulu, Grab lebih rendah. Nah, secara otomatis kan customer banyak yang masuk pindah ke, dan juga dulu tuh masuk langsung sampai tukeran jaket. Dalam pengertian itu kasarnya nih, lu kalau mau masuk, lu bisa ngajak anak Gojek, lu dapat cuan dari itu. Cuman cuan ini berapanya beda-beda mungkin dulu. Saya ini anak Gojek jatuhnya. Saya gini, lu masuk ke Grab, buka jaket lu. Buka jaket tuh, buka helm lu, taruh di Grab. Lu dapat jaket Grab, jaket helm Grab. Gitu. Nah itu sampai segitu dulu itu Pak. Sampai sejauh itu. Tapi saya pribadi nggak tertarik. Saya pribadi udah saya jalanin Gojek. Gitu. Karena mungkin salah satunya buatan Indonesia atau gimana lah bahasa ininya kan, Gojek kita kan, Gojeknya nih bahasa Gojeknya nih Indonesia banget gitu. Gojek. Ojek. Jadi terkait tentang regulasi, apa sih yang diharapkan sama teman-teman ojol nih? Ya sebenarnya kan kalau teman-teman ojol sendiri, pribadi saya juga mengharapkan peningkatan daripada tarif. Peningkatan tarif. Iya, salah satunya mungkin antara aplikator-aplikator yang lain menyamakan, meratakan. Jadi persaingan itu sehat. Jadi nggak main di harga. Gitu. Jadi seandainya Grab atau Maxim atau yang lain 20.000, lu 20.000 semua. Gitu. Jadi tinggal diadu SDM deh, SDM-nya diadu, pelayanannya atau peningkatan kualitas drivernya. Kan ada tuh bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 gitu kan, atau bintang 5. Ya kalau saya pribadi sih setiap narik itu selalu pakai sepatu rapi lah. Jadi itu salah satu buat daya tarik juga. Nah di situ kita bersaing seharusnya, bukan persaingan menjatuhkan harga ini terus diturunkan. Otomatis nggak bakalan beres kalau kayak gitu sampai kapan juga. Itu sih Pak Sulung kalau menurut saya untuk. Jadi sebenarnya salah satu siasat ya kalau bisa dibilang kayak gitu, aplikator ini berlindung di balik sebuah alasan. Ini kan bukan perusahaan transportasi, ini tuh perusahaan aplikasi. Jadi mereka tuh kalau bisa dibilang untungnya tuh banyak. Pertama, dia nggak mesti kasih pesangon ya, betul? Nggak dapat pesangon nggak driver? Nggak ada. Nggak, itu satu. Yang kedua, dia ngasih perlindungan kesehatan nggak? Misalnya untuk BPJS dibayarin, BPJS kesehatan nih dibayarin tiap bulan, nggak? Kita yang bayar. Kita bayar, driver yang bayar. Terus dia bayarin ini nggak, BPJS ketenagakerjaan tiap bulan? Nggak. Kita yang bayar. Terus dia kasih biaya perawatan kendaraan nggak? Tidak. Nggak. Tidak ada. Kemudian dia ngasih gratis gak perlengkapan yang dipakai oleh driver, misalnya handphone, jaket, helm,
Apakah Enggak. itu semua harus driver bayar dengan cara tunai ataupun Cicil. cicilan tuh? Bisa, iya, cicil. Jadi itulah diantara dari sekian banyak keuntungan yang didapat oleh yang mereka sebutnya perusahaan aplikasi ya. Berlindung di balik itu sehingga kewajiban-kewajiban yang harusnya menjadi beban perusahaan jadi beban driver. Bayangin kalau driver untuk menggunakan brand mereka aja harus bayar. Kan harusnya gini. Kita ngelihat teman-teman yang pakai motor atau pakai mobil, itu kan kalau pakai mobil di belakangnya ada stiker. Iya. Kalau pakai motor itu disebutnya apa tuh Bang Mari? Di jok belakang Kalau tuh. di belakangnya yang berjalan itu ya. Iklan. Itu kayak iklan berjalan sih. Itu kan dibayar kan? Sebulan Itu misalnya dibayar. 400.000 ya. Iya, bisa ada yang 400, bervariatif lah. Nah, teman-teman ojol itu kan mereka pakai jaket, pakai helm, itu kan dia sebagai brand ambassador. Betul nggak? Jadi mestinya memang driver itu justru yang dibayar, bukan mereka malah justru bayar atau beli jaketnya, beli helmnya kan? Iya, betul. Terus terkait apa lagi? Perlindungan ya. Perlindungan memang perusahaan punya kriteria kalau driver kecelakaan gitu nanti ada biaya perlindungan atau santunan gimana, tapi terus terang aja memang perlindungan dari negara sampai hari ini itu kan udah hampir kira-kira 1 dekade lah ya. Iya. Kalau Gojek muncul misalnya awalnya 2014 terus booming di 2015, 10 tahun ya. iya. Apa yang dituntut oleh teman-teman driver terkait regulasi kan belum ada Betul. sampai hari ini, dan itu yang jadi tuntutan ya. Betul. Mungkin memang negara harus turun untuk merapikan, jangan sampai bisnis yang sifatnya ngacak-ngacak ini disruption ya. Itu negara tidak memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Justru kalau kita lihat secara telanjang, Nadimnya justru malah dapat dalam tanda kutip tempat yang lebih baik tuh sebagai Menteri Pendidikan. Betul. Apalagi yang jadi tuntutan teman-teman driver tuh Bang Mari? Ya kalau tuntutan teman-teman driver sih mungkin kesejahteraan ya, mungkin sebenarnya driver itu nggak nuntut banyak, anak-anak tuh nggak nuntut banyak. Gimana ya, dibilang pendapatan persaingan aja lah, contohnya kayak persaing sehat aja lah, contohnya antara aplikator itu anak-anak itu udah senang gitu, tinggal lu adu SDM aja gitu, lu adu SDM, apa namanya, semuanya lah bintang, lu pakai bintang berapa ya silakan, tinggal anak-anak bisa atur semuanya. Cuman kalau kayak begini, secara otomatis kesejahteraan mungkin salah satunya, walaupun kita hanya sebatas mitra, tapi kan kita juga manusia yang harus dimanusiakan gitu. Perusahaan tanpa mitra itu tidak akan berjalan juga, itu yang harus diperhatikan pertama. Yang kedua, mitra itu dijadikan aset buat perusahaan, jangan dijadikan hanya sebagai ya lo kalau emang lo mau lanjut kerja ya kerja, enggak ya keluar gitu, enggak bisa gitu juga gitu. Jadi harus ada apa namanya kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak, bukan menguntungkan satu pihak gitu. Anak-anak gitu. Karena memang kalau diperhatikan sekarang ini orderan itu jauh dari yang dulu lah, jauh banget gitu. Yang tadinya bisa dapat ya ratusan ribu, sekarang itu untuk dapetin order satu hari basic ya, terutama yang basic ya, dapetin 5 order sehari aja atau 7 order sehari aja tuh susahnya luar biasa. Kadang-kadang ada yang driver dari pagi sampai siang cuma dapat 1 gitu, atau 2, nggak sampai lebih dari 5. Nah itu yang membuat anak-anak tuh, ini mau makan apa gitu, mau buat bayar kontrakan bagaimana, buat bayar cicilan bagaimana, buat beli susu bagaimana. Nah itu yang anak-anak jadi bahan pertimbangan di situ. Jadi akhirnya turunlah ke jalan untuk demo besar-besaran gitu. Karena mungkin salah satunya
kebijakan dari para aplikator yang ada di atas, termasuk kalau saya juga mungkin Kementerian Transportasi dan Perhubungannya harus juga bisa bertanggung jawab juga gitu. Harusnya paham lah bagaimana sih mendirikan sebuah aplikator untuk ke bawahnya ini seperti apa. Jangan sampai berantakan bagaimana caranya. Itu kasus. Ada lagi nggak Bang Mari? Mungkin pesan-pesan atau aspirasi pribadi selain yang selama ini sudah teman-teman utarakan tuh, termasuk yang kemarin pada saat demo. Ya, kalau buat saya pribadi, saya masih tergabung di driver ojol Gojek dari tahun 2015-an lah, saya 2015 sampai sekarang. Akun saya masih aktif, walaupun nariknya agak sedikit jarang karena keterbatasan mungkin saya ada sambilan kerja, gitu. Jadi tidak fokus di Gojek betul-betul karena saya tahu orderan ini udah agak-agak minim gitu, agak-agak susah. Jadi untuk nutupin yang dibilang saya punya anak saya yang ada 5 untuk menutupi untuk makan, untuk ongkos transportasi sekolah, dan juga yang lainnya untuk urusan dapur. Untuk saat ini di Gojek saya agak sedikit minim ya, tapi alhamdulillahnya saya ada pekerjaan di luar itu. Jadi bisa kebantu di luaran, di samping pagi saya ngojek, walaupun hanya dapat sekali atau 2 kali, 3 kali, ya itu kuncinya saya ya bersyukur aja sih gitu. Terlepas dari demo ya, terlepas dari demo bukan berarti saya melarang demo, tapi itulah hak teman-teman semua gitu. Tapi untuk saat ini bagaimana caranya untuk bisa beli beras atau buat makan keluarga itu yang utama memang. Jadi jangan sampai lepas kontrol juga nih anak-anak atau teman-teman driver yang lainnya itu. Gue belum punya duit buat besok bayar apa, lepas kontrol akhirnya ya maaf mungkin bisa terjun ke dunia kriminalitas atau yang lainnya. Jangan sampai, itu pesan saya. Yang kedua mungkin kuatin juga rasa syukur, dikuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kesehatan. Yang pertama mungkin itu, yang kesehatan. Kedua masih diberikan rezeki walaupun sedikit, yang penting barokah. Buat saya itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang aspirasi saya sendiri, ya mudah-mudahan Kementerian Perhubungan dan Transportasi bisa memenahi gitu, bisa memenahi dan mengkaji ulang gitu, mengkaji ulang apa sih permasalahannya, apa sih akar masalahnya gitu. Sehingga sebenarnya gini, kalau pendapatan anak-anak di Gojek atau di aplikator yang lain nyaman, enjoy, itu nggak ada demo. Nggak mungkin ada demo. Sama juga dengan pemerintahan kita, kalau pemerintahannya berjalan lancar, baik, yang tidak ada terjadinya ada keadilan buat masyarakat, tidak tebang pilih, itu nggak bakalan ada demo. Undang-undang dasar dijalankan, Pancasila dijalankan, insya Allah nggak akan ada demo gitu. Seperti itu sih mungkin jelas ininya aja sih kasusnya. Baik, Bang Mari Rianto, terima kasih banyak untuk waktunya berbagi tentang keluh kesah driver ojol ya, driver ojek online yang menjadi apa namanya, isu yang bukan isu ya, apa namanya, permasalahan yang selama ini belum tuntas selama 1 dekade. Sudah disampaikan tadi keluhan-keluhan teman-teman driver ada beberapa, dan harapan-harapan secara pribadi yang disampaikan oleh Bang Mari. Kalau kita ingin recap nih teman-teman, kita ingin merangkum. Yang pertama itu, masa sih pemerintah nggak bisa buat DIM ya, daftar inventaris masalah. Kan demo ini sudah berlangsung berkali-kali. Betul. Audiensi sudah berlangsung sekian kali. Kalau pemerintahnya betul-betul peduli, mestinya sih mereka udah tahu tuh masalahnya apa. Kalaupun mereka sudah tahu masalahnya apa, mereka punya gak political will-nya tuh, punya kebijakan yang benar-benar memihak kepada driver, bukan malah mengabaikan. Ini kan
warga negara nih yang jumlahnya kalau tidak salah itu sekitar 4 juta lebih itu ya. Katakanlah sekitar 4 juta tuh driver baik yang roda 2 maupun roda 4 di seluruh aplikasi ya. Sementara pada saat yang sama di pemerintahan Pak Jokowi yang sudah berlangsung selama 1 dekade juga, itu kan tampak memberikan angin surga buat tenaga kerja Cina. Kalau kita lihat video-videonya itu bikin miris. Mereka digaji jauh lebih besar daripada warga negara sendiri. Kan gimana ya? Investasi, tapi tenaga kerja harus dari mereka juga. Kayaknya terlalu rugi Indonesia tuh kalau punya kebijakan yang kayak gitu. Sementara di depan mata yang bolak-balik di sekitaran istana itu kan ojol-ojol yang pakai jaket warna hijau gitu ya, ada yang kuning. Itu kan di depan istana sendiri tuh. Bukan malah justru menampilkan teatrikal ada penguasa yang baik hati membagikan sembako, bukan itu. Karena itu mungkin hanya bisa dirasakan sehari. Sementara yang berjuang udah bertahun-tahun ini kan harus ada kejelasan. Perlindungan tadi tuh. Bagaimana tentang memang ada kan Bang Mari ini kan ini salah satu apa sih istilahnya konsultan di BPJS Ketenagakerjaan ya? Kan ada konsultan sih sebenarnya. Apa tuh sebutan yang pasnya? Ya kalau saya itu ikut tergabung itu hanya mencari data aja Pak Su. Mencari data teman-teman yang mungkin prosesnya terkendala atau apa mungkin bisa dilacak juga datanya, pelacakan datanya. Itu masih tarifnya 16.800 untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk pendaftaran sekarang kayaknya masih sama. Jadi perlindungan itu nggak dibawa. Perlindungan itu memang sebaiknya dibayarkan oleh pihak perusahaan. Tapi kalaupun nggak seluruhnya oleh pihak perusahaan, itu jangan seluruhnya dibayar oleh driver. Jadi ada prosentase lah, sebagaimana aturan yang ada, entah itu 70-30 atau 80-20, sehingga driver nggak terlalu bayar lebih besar. Terus yang kedua tentang BPJS Kesehatan. Memang orang bisa kita sebut rajin, keluar subuh sampai malam dia ngantongin 200.000. Tapi dalam kurun waktu 3 tahun, apakah kesehatannya masih tetap prima dengan kondisi yang kayak gitu? Itu kan investasi tubuh yang dia curahkan setiap hari itu banting tulang. Nanti jangan-jangan biaya kesehatannya jauh lebih besar dari yang didapat seharinya itu karena terlalu terporsir kan. Sementara jaminan keamanan kesehatannya nggak didapatkan gitu. Memang ada kayak misalnya BPJS penerima bantuan iuran gitu PBI, tapi itu kan jumlahnya masih sedikit. Teman-teman driver ini kan mungkin perlu ada kebijakan khusus ya, sehingga bisa dapat akses untuk kesehatan secara gratis tuh. Kemudian yang ketiga apalagi regulasi ya. Memang jangan ini lagi lah. Ini memang pemerintah kan juga udah mau habis ya masa jabatannya. Jadi mereka mau janji apapun juga udah nggak mungkin terwujud lah istilahnya. Karena waktu mereka berkuasa juga nggak betul-betul diperhatikan. Ya, sekarang udah mau habis tinggal 2 bulan kurang, mau janji apa lagi? Udah nggak bisa. Paling yang dituntut nanti pemerintahan yang ke depan itu mesti ada kontrak politik dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sampaikan langsung bahwa selama ini driver mengalami ini situasinya. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman ojol yang jumlahnya misalnya 4 juta. Dan itu tuh harus jadi satu suara tuh Bang Mari. Karena jangan sampai aspirasi driver ketika awalnya itu satu,
ketika sampai di atas itu runtuh. Runtuhnya bukan karena gagal, tapi karena ada kepentingan di antara driver sendiri. Jadi istilahnya apa ya, kalau kita bilang tuh bahasa driver biasanya apa sih? Aduh, saya lupa istilahnya. Apa ya? Kalau bahasa driver untuk jadi nggak setia dengan perjuangannya gitu. Iya, betul. Ya lo ngapain sih mikirin temen-temen gitu. Iya. Kalau lo dapet yang kayak gini gitu. Jadi ada semacam iming-iming gitu. Nah kalau 4 jutaan ini solid dengan perjuangan mereka, pokoknya ada di antara mereka ditawarin apapun, tutup mata lah istilahnya. Karena demi perjuangan secara kolektif ini, itu insya Allah jadi tuh. Betul. Karena yang biasanya nggak jadi itu karena di internal driver sendiri itu pecah suaranya. Pecahnya kenapa? Yaitu ada yang dikasih order sangat bagus, ada yang dikasih ordernya anyep. Giliran yang anyep demo, yang ordernya bagus, enggak, gue fine-fine aja. Gitu. Entah itu disebut politik belambamu atau enggak, saya kurang paham. Tapi kalau kita pelajari selama ini dalam rentang waktu yang cukup panjang, itu memang selalu begitu. Pada saat ingin ada demo, yang satu merasa sedang kesusahan, yang satu merasa order gue baik-baik aja. Jadi buat apa demo? Gitu gak Bang Mari? Ya teman-teman, ini kita ada di penghujung diskusi. Kita ingin dengar kata kunci terakhir sebagai closing statement dari Bang Mari Rianto. Silakan Bang Mari. Ya, terima kasih Kak Sulung sudah memberikan waktu buat saya di malam ini. Untuk closing statement buat pribadi saya, tetap rekan-rekan driver tetap berjuang demi satu kata perubahan, dalam pengertian perubahan yang mungkin di tahun 2024 atau 2025 ini lebih baik daripada di tahun sebelum-sebelumnya. Dan juga tetap semangat, tetap ambil order sebisanya, jangan pernah menolak order. Karena kita tahu semua aplikator sudah seperti memberikan setelan, gitu, disetel sistem, jadi seperti itu. Jadi sebaiknya tetap semangat, kuncinya semangat, berjuang demi anak, istri, keluarga. Tetap ada rasa syukur, terutama rasa syukur untuk keluarga kita masih bisa dikasih kesehatan. Dan juga mudah-mudahan di 2024 nanti dan selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat kuncinya, tetap jalani ikhtiar. Bismillah, mudah-mudahan ada perubahan. Di 2029 kita akan berjuang kembali, mudah-mudahan lebih baik lagi. Demikian closing statement dari saya. Saya akhiri Pak Kasulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Mari. Teman-teman, itulah diskusi kita terkait keresahan dan aspirasi ojol. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mari. Sehat-sehat ya.